Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan mengubah hidup kita. Yang tadinya kita jarang menyentuh Al-Quran, di bulan Ramadan jadi rajin membaca Al-Quran siang dan malam. Yang tadinya kita jarang qiyamul lail, di bulan Ramadan ini jadi rajin qiyamul lail. Yang tadinya kita jarang sedekah, di bulan Ramadan ini jadi rajin bersedekah. Yang tadinya kita jarang mengerjakan salat berjamaah ke masjid, di bulan Ramadan ini jadi rajin mengerjakan salat berjamaah ke masjid. Ibadah-ibadah seperti ini perlu kita jaga agar tidak berhenti setelah Ramadan pergi. Ketika kita menepati iman dan menjaga ibadah terus berkelanjutan, inilah yang disebut dengan istiqamah. Khususnya al-istiqamatu fil ibadah, istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah, tiba-tiba rambutnya beruban dan memutih. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa rambut engkau beruban dan memutih?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Rambutku beruban dan memutih karena surat Hud." Coba Pak, rambutnya beruban karena surat Hud. Kalau rambut kita beruban memutih karena apa Pak? Karena tua, terus karena hutang, banyak pikiran dan sebagainya. Rasulullah SAW rambutnya beruban dan memutih karena surat Hud. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat yang ada di surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu basirum bima ta'malun. Maka beristiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini bahwa rambut Rasulullah beruban dan memutih itu disebabkan karena beratnya istiqamah. Coba bayangkan, sekelas Rasulullah SAW saja menganggap bahwa keistiqomahan di dalam beribadah itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi kita. Tapi kita tidak usah khawatir dan tidak usah putus asa, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar kita
bisa beristiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, memperbanyak membaca doa. Kita butuh doa agar bisa istiqamah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik, bisa saja berubah-berubah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan saya yakin jamaah di sini semuanya hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ma li aktsar du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, mengapa engkau lebih sering mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman syaa aqama wa man syaa azagha. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah. Siapa yang dia kehendaki, Allah bisa meneguhkan hatinya. Allah bisa mengistiqomahkan. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Jadi agar kita bisa istiqamah, memperbanyak membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, agar kita bisa istiqamah, berusaha menjaga keikhlasan di dalam beribadah. Keikhlasan menjadi salah satu syarat penting dalam beramal dan beribadah, sehingga seorang muslim harus senantiasa menjaganya. Dalam Islam, syarat diterimanya amalan ibadah itu ada dua. Yang pertama al-ikhlas, dan yang kedua ittiba'ur rasul. Kalau salah satu di antara keduanya tidak dipenuhi, maka ibadah yang kita lakukan secara otomatis tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari sebuah keikhlasan itu apa para jamaah sekalian? Membuat amalan yang kita lakukan itu langgeng. Membuat amalan yang kita lakukan itu istiqamah. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan, ma la yakunu la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan bisa istiqamah. Dan bahkan ulama memiliki istilah lain, ma kana Allah yabqa. Segala sesuatu yang dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kekal dan akan istiqamah. Dan yang ketiga, agar kita bisa istiqamah, merutinkan amalan walaupun sedikit. Amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang banyak dilakukan tapi tidak kontinu, tapi tidak konsisten, tapi tidak istiqamah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Di bulan Ramadan kita banyak melakukan amalan ibadah. Dari amalan puasa kita, dari qiyamul lail kita, dari qiraatul Quran kita, dari iktikaf kita, dari sedekah kita. Pertanyaannya adalah, ibadah yang banyak yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa tidak kita konsistenkan, kita istiqomahkan di luar bulan Ramadan? Karena ada sebagian dari kita kadang, semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Benar tidak?
Kalau tidak di bulan Ramadan, dia nggak mau ke masjid. Kalau tidak di bulan Ramadan, dia nggak mau membaca Al-Quran. Kalau tidak di bulan Ramadan, dia tidak mau qiyamul lail. Kalau tidak di bulan Ramadan, dia nggak mau bersedekah. Kalau tidak di bulan Ramadan, dia nggak mau ke masjid. Ingat, ada salah satu ulama salaf yang bernama Imam Bishr bin Harith Al-Hafi. Beliau mengatakan, bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jelek manusia adalah dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Dia beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Sesungguhnya orang soleh yang sejati adalah dia beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kematian datang kepada kalian. Dan bahkan ulama salaf juga mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah, tapi jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Kalau tidak di bulan Ramadan, kita nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak terjadi, Pak, terhadap diri kita. Coba Bapak lihat, di bulan Ramadan ini, hampir seluruh masjid di 10 hari pertama itu full, Pak. Bahkan BKM-nya sampai memasang tenda di luar. Coba sekarang Bapak lihat hari ke-10. Tambah maju atau bagaimana? Tambah maju. Tambah maju, tambah longgar, tambah nggak tahu. Saya mau bertanya sama Bapak. Bapak nggak usah khawatir, Ustadz ceramahnya nggak usah lama-lama. Saya imamnya, Pak, tenang. Nggak sampai jam 9 saya imamnya sekarang. Saya mau ceramah agak lama. Kan kultum. Apa arti singkatan kultum, Pak? Kuliah? Kuliah terserah antum. Ya. Coba Bapak lihat. Di berbagai masjid coba. DKM-nya pada sibuk. Terkhusus di hari pertama di bulan Ramadan. Saya mau bertanya kepada Bapak. Bapak siap tidak? Kalau istiqomah salat tarawih sampai akhir Ramadan. Siap tidak? Enggak kompak. Sepertinya ada yang sudah beli tiket buat mudik. Siap tidak salat tarawih sampai akhir Ramadan? Siap tidak? Siap. Soalnya senyumnya beda. Kalau bisa salat tarawih sampai akhir Ramadan ini harus dipertahankan, Pak. Karena pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka pahalanya seperti dia salat semalam suntuk. Ada nggak yang kuat salat semalaman? Umat sekarang ini ada nggak? Nggak ada, Pak. Kalau orang-orang terdahulu mungkin banyak. Imam Syafi'i itu, Pak, kalau di bulan Ramadan beliau itu sholat dari habis sholat isya sampai menjelang subuh. Maka pantas Imam Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Saya mau bertanya sama Bapak, saya sekarang bawa Al-Quran dua mushaf. Yang sudah hatam Al-Quran saya kasih hadiah Al-Quran. Ngajung tangan. Pandang dapat hadiah Al-Quran dari saya nanti. Siapa lagi yang hatam Al-Quran? Saya kasih hadiah lagi. Saya bawa satu lagi. Ibu-ibu ada yang sudah hatam Al-Quran? Kalau ada ibu-ibu nanti habis sholat tarawih
menemui saya kasih hadiah satu, saya bawa Al-Quran 2. Ada nggak? Ya, bertemu dengan saya nanti habis sholat tarawih, saya kasih satu. Memang seperti itu Pak, ketua DKM harus memberikan contoh. Kalau sampai ketua DKM yang nggak hatam di bulan Ramadan, ganti Pak. Ganti saya Pak. Bercanda Wandang, bercanda. Ya, yang terakhir, agar kita bisa istiqamah, memilih teman yang soleh. Teman bergaul amatlah penting. Itulah yang memudahkan kita istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salih wal jalisis sawi kamatsali sahibil miski wa qiril haddad. La ya'damuka min sahibil miski imma tashtarih aw tajidu min huriha. Wakirul haddad yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu min hurihan khabithatan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan berteman dengan orang yang soleh dan berteman dengan orang yang tidak soleh seperti penjual minyak wangi dan orang yang pandai besi. Penjual minyak wangi tidak akan merugikan kita. Kita bisa membelinya atau minimal kita mendapatkan wanginya. Sedangkan berteman dengan orang yang pandai besi, bisa saja badan kita, pakaian kita terbakar olehnya. Atau minimal kita mendapatkan baunya yang tidak sedap. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, bersahabat dan bergaul dengan orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan berteman dengan orang yang zuhud, maka kita akan tertular zuhudnya di dalam kehidupan dunia. Karena memang asalnya seseorang mencontoh temannya. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahibun, yang namanya sahabat itu bisa menarik. Dan bahkan ahli hikmah juga mengatakan yadunnu bil mar'i ma yadunnu bi qarini. Seseorang itu bisa dinilai dengan siapa dia berteman. Apa keistimewaan dan keutamaan bagi orang yang istiqomah? Surga. Surga. Ada dua dalil. Yang pertama, Allah firmankan di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka, kepada orang-orang yang istiqamah. Kapan turun? Di saat orang-orang yang istiqamah itu dalam keadaan sakratul maut. Apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada orang-orang istiqamah? Alla takhafu, janganlah kamu merasa takut tentang kehidupan akhirat. Wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa khawatir akan urusan dunia yang kamu tinggalkan, seperti keluarga, seperti anak, seperti hutang, seperti harta dan sebagainya. Sesungguhnya kami, kata malaikat, yang akan menggantikanmu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang Allah janjikan kepada kamu. Dalil yang kedua dari sebuah hadis, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu ajaran yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan begini-begini, tidak. Hanya diajarkan satu ajaran, engkau akan masuk surga. Apa kata Rasulullah? Beristiqomahlah. Beristiqomahlah, engkau akan masuk surga. Hanya dengan modal istiqomah kita akan masuk surga. Kelihatannya istiqomah memang mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk kita praktekkan. Mudah-mudahan
kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui keistiqomahan yang kita kerjakan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.